was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun dan pertama-tama. Kerma terdahulu ditambah pertama-tama. Jadi berarti paling awal mula. Minal muhajirin wal ansor, baik dari kaum muhajirin maupun dari kaum ansor. Karena pada awalnya kaum muslimin hanya dibagi dua. Yang pertama muhajirin, yang kedua kaum ansor. Muhajirin adalah kaum Mekah, penduduk Mekah yang dianiaya, yang diintimidasi, yang didolim hampir setiap saat, bahkan termasuk Rasulullah SAW. Sehingga mereka disebut oleh Al-Quran dalam ayat lain, dalam surah Ali Imran ada An-Nisa ayat alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu mereka yang diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Maka jadilah mereka kaum muhajirin. Ada muhajirin pertama adalah hanya terdiri dari sekitar 20 orang yang hijrah ke Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia, kalau dalam bahasa tarikh, bahasa Arab dulu disebutnya Habasyah, orang Afrika. Jadi kalau kita nanti melihat peta, tadi panitia nanya, Ustaz periogi bor ente? Ente lah supaya tidak nulis. Ya, ternyata ada peta nih. Jadi kalau ada semacam begini Jazirah Arab kan begini bentuknya, itulah soalnya begitu. Lalu dari sini ada Saudi Arabia, gitu kan? Ada Irak, terus maju ke agak ke atas ada Iran, ada Jordania, ada Palestina, ada Israel. Berbatasan Israel dengan Afrika. Yang paling depan adalah Mesir. Makanya Saudi Arabia di sebelah sini, Mesir sebelah sini, di tengah-tengah Laut Merah. Sehingga sampai hari ini masih efektif. Bapak Ibu bisa kalau dari Mesir naik perahu saja, melintasi Laut Merah, dan bisa sampai nanti di dermaga Saudi Arabia di Jeddah juga. Dengan sakadap dengan seberapa 28 jam. Sebentar kan? Ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mau kecepatan kapal laut sama dengan kapal terbang, pek wes. Kacipta atau kekituanana perintah. Lalu di balik Mesir nempel Ethiopia. Jadi kalau kalau Mesir, Ethiopia, Ghana, Uganda dan seterusnya kan, itu sudah benua Afrika. Sedangkan Arab, Iran, Irak dan seterusnya benua Asia. Jadi cuma dihalangi oleh Laut Merah, tinggal nyebrang ke Afrika. Nah, coba bayangkan dahulu itu muslimin Mekah hanya 20 orang berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Berarti berpindah benua dari benua Asia ke benua Afrika. Itu hijrah pertama, kemudian nanti ada hijrah kedua, masih ke Habasyah. Nah, hijrah ketiga lah ini hadirin ikhwatul iman, di sini disebut wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu dan paling pertama minal muhajirin, dari kaum muhajirin. Heula kaum muhajirin ada kaumnya. Wal ansor juga kaum ansor, yaitu penduduk Madinah, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang, tetapi mereka bergabung untuk menolong dan menerima kaum muhajirin. Kenapa harus ditolong? Karena jangan dianggap hijrah teh juga erek piknik ke Taman Mini. Jangan dianggap hijrah saat itu seperti kita mau piknik ke Taman Mini, ke kebun binatang. Sampai sehari sebelum hijrah kan bikin gorengan dulu, ngalepet heula dengan berbekal segala macam. Ada orang yang nggak suka bekal banyak-banyak karena berat, kan disiapkan kartu ATM. Kalau dulu kan belum ada kartu ATM, belum ada pulsa, belum ada kuota. Semua cek bahasa Sunda mah masih zaman SMS. Masih ya, semua SMS. Susul make suku teta. Suku sendiri, suku kuda, suku onta gitulah. Tapi semuanya masih zaman SMS. Gitu ya, masih susul make suku gitu.
Nah, ada iman. Jadi ada tiga kelompok. Tiga kelompok nih, coba Quran ini perhatikan. Wassabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Pertama muhajirin, yang kedua ansor. Tapi ada kelompok ketiga yang lebih besar. Walladzina taba'uhum biihsanin. Ada kelompok yang justru mengikuti jejak langkah kebaikan dan kesalehan mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Kalau tidak ada ayat ini, walladzina taba'ahum biihsan, ari urang nu mana urang moal aya. Makanya kalau Bapak Ibu termasuk yang mengikuti jejak langkah, asar-asar dan peninggalan baik dari para sahabat, insyaallah Bapak Ibu termasuk kepada walladzina taba'uhum biihsan. Berarti ibu bapak oge kasebut ku Quran kade. Itu yang harus kita pelihara, biarkan kita tetap disebut oleh Al-Qur'an dalam cakupan walladzina taba'uhum biihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah kesalehan mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada muhajirin, ridho kepada kaum ansor, ridho kepada yang mengikuti kesalehan mereka. Makanya kalau Bapak Ibu selalu begitu istiqomah, itu kan, mengikuti jejak-jejak kesalehan para sahabat, insyaallah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sangat ridho kepada mereka dan mereka sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin gitu Bu? Amin deh? Amin ya rabbal alamin. Siapa yang paling dulu masuk Islam? Wassabiqunal awwalun, yang dahulu dan pertama-tama siapa? Kalau perempuan Khadijah, kalau laki-laki Abu Bakar. Lebih dulu mana Khadijah dengan Abu Bakar masuk Islamnya? Lebih dulu Khadijah. Maaf, dina palabasahan panghalana Abu Islam lalaki eleh, ibu-ibu juara. Amin Bu, amin. Jadilah juara dan jangan sampai berubah, selalu menjadi yang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Kieu we, gambaran, sekedar gambaran. Bapak-bapak dulu yang ditanya ya Bu ya. Bapak-bapak tahu di dalam Al-Quran bahwa nanti di surga itu bapak-bapak ditunggu oleh hurun ain. Ibu-ibu tolong ditutup dulu telinganya ya, karena ini khusus antara laki-laki. Bapak-bapak tahu ya, di surga nanti ada hurun ain, bidadari cantik jelita luar biasa. Ibu-ibu dia jigana lewat, jigana gitu. Coba bapak-bapak bayangkan, Pak, dengan kulit yang bersih, dari kejauhan saja sudah wangi luar biasa. Matanya yang besar dan belok, tuh bulu matanya yang panjang dan cantik, asli Pak, asli. Bukan dibuat-buat, bukan disambung. Jadi bukan extension. Ini asli. Terus ke bapak-bapak dari kejauhan sudah senyum yang paling manis. Bisa dibayangkan bapak-bapak, jangan lupa bapak-bapak ditunggu oleh hurun ain, bidadari surga. Bapak-bapak hayong ke surga Pak, hayong naon. Tah, ibu-ibu, jadi ibu-ibu harus tahu, begitulah aslinya bapak-bapak. Tetapi ibu-ibu, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul afdol, mana yang lebih baik, mana yang lebih cantik, mana yang lebih menarik, mana yang lebih indah? Apakah bidadari surga yang sudah nyampak di sana, yang menunggu ketika dalam surah Az-Zumar? Coba lihat nanti terakhir ya, Az-Zumar menjelang terakhir, wasiqal ladzina taqau ila rabbahum ila jannati zumara, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, dan nanti akan digiring, dihantar
Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, bertahan selama hidupnya, bukan tanpa godaan, rintangan, karasep, kabeuki, tapi semua kalah dengan keistimewaan, istiqomahan dirinya. Karena ia menyadari harus berombongan nanti sebagai orang-orang yang takwa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga ketika orang-orang yang takwa ini datang menuju surga, memang pintu surga lebih dulu telah terbuka. Kabayang Pak, Ibu? Eta teh luasnya pintu surga teh sekira-kira dari perbatasan Arab ke Yaman. Sapantona teh. Wa futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha, para penjaga langsung kadari ieu mangga. Dan nanti ada orang-orang tertentu 8 pintu surga yang masing-masing ada penjaganya, semua disebut malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha, artinya berkata para penjaga pintu surga, yakni malaikat-malaikat kada malaikat Ridwan teh ulah disebut hijinya, da itu mah nama malaikat. Malaikat Ridwan. Lamun sim kuring mah wawan gitu. Eta cenah si wawan ka dieu mangga. Bade pantun nu mana nu ieu mangga, nanti akan ada orang yang diperebutkan oleh seluruh malaikat penjaga pintu surga. Mereka ingin pintu surganya dimasuki. Saha eta teh cing di antarana? Al mar'atus sholihah. Makanya ibu-ibu harus sadar diri bahwa diri ibu-ibu ini adalah yang memungkinkan dan besar peluangnya untuk nanti diseru oleh para malaikat dari seluruh pintu surga sampai disuruh milih. Nu sajen mahararese hiji pantogenya. Ibu-ibu bisa dipanggil dari 8 pintu surga. Ibu-ibu siap, Bu? Siap? Rada ngaheuleung heula siap henteu nya. Itulah gampangnya al-mar'atus sholihah. Akhirnya ketika istri Rasulullah bertanya, ayul abdul, mana lebih cantik, lebih indah, lebih wangi, lebih hebat? Apakah bidadari-bidadari surga yang sudah ada di sana yang disebut dengan hurun ain, amil mar'atus sholihah fid dunya, atau perempuan-perempuan soleha yang penuh dengan perjuangan? Makanya saya katakan bukan tanpa gogoda, bukan tanpa gangguan, bukan tanpa halangan, bukan tanpa emosi dan sebagainya, tapi selalu menjaga bahwa saya calon surga, saya calon surga, saya calon surga. Hak surga saya jangan sampai saya rusak sendiri. Begitulah ya garis besarnya. Maka ketika Rasulullah ditanya mana lebih indah antara bidadari surga yang sudah ada di sana dengan almar'atus sholihah yang dengan susah payah jadi ahli surga, maka Rasul bersabda, balil mar'atus sholihah fid dunya afdal min hurun ain. Istri-istri solehah di dunia lebih hebat daripada bidadari-bidadari surga. Nanti kalau ibu-ibu masuk, kalau ya oke, kalau ibu-ibu jadi masuk bidadari-bidadari surga hurun in, pasti akan minder. Pasti akan minder, Pak. Mereka sudah ada di sana, sedangkan ibu-ibu masuk surga pasti penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan dalam rangka takwa dan iman kepada Allah. Itulah yang akan membuat ibu-ibu menjadi tercantik di surga. Amin atuh Bu, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu tabu sakaledainya. Makanya siapa yang pertama masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah? Khadijah. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, Abdulul mar'ati fi zamaniha Khadijah. Sebaik-baik perempuan pejuang Islam, ngabela ustad, pan Nabi teh anggap ustad gitunya. Membela gurunya, membela pembawa wahyu, membawa pengajar Al-Quran. Khadijah yang paling pertama. Sehingga Nabi bersabda, sebaik-baik perempuan pada zamannya dulu Nabi Isa, Maryam. Dan sebaik-baik pada zaman Muhammad, perempuan siapa? Khadijah. Siapa dari laki-laki yang terbaik? Nah, mari kita toslah ngabahas perempuan mah.
moal aya tamatna. Sekali lagi moal aya tamatna, karena perempuan mah kahiji di dunyana jadi gogoda wae ke lelaki. Cok sanu sok ngagoda lelaki. Iya kan? Banyak laki-laki yang masuk neraka gara-gara perempuan tah. Padahal banyak perempuan yang masuk surga gara-gara laki-laki tah eta. Dan tanya. Ya, dah eta mah keneh pun heula. Sekarang ibu bapak coba bayangkan sim kuring kita lebih mengenal lebih dekat dengan sosok laki-laki pertama yang beriman. Keneh ke Khadijah mah nya. Khadijah mah. Namina saha? Tadi teh siapa namanya tadi? Abu Bakar. Oleh ibu bapak terbayang nggak seperti Abu Bakar? Seperti apa? Gini, Abu Bakar teh kusuna heula nya ngaregeunah ya, ngagambarkeunna. Ari Abu Bakar teh jangkung leutik begeng krempeng. Teh jiga ibu-ibu bayuh-yuh. Anu bayuh-yuh anu biasa-biasa we. Begang jangkung krempeng. Nepi ka pipina we kremong. Akibatina naon coba? Saum Daud, hobinya saum Daud, dan beliau makannya sangat sedikit, mirip-mirip dengan kita, saumnya jarang, makannya besar, gitu. Abu Bakar, ari tarang aja nong, tarangna nong, matanya besar dan rada ngelok. Apa ngelok bahasa Indonesianya? Aduh, ayam mata masuk rada bingung ya. Apa ngelok bahasa Indonesia? Matanya cemung. Kalau cekung kan keluar, cemung ke dalam. Iya betul ya? Dibalik. Oh, itu berarti lamun anu cekung ke dalam, cemung. Kalau saya cemung cekung. Lumayan rada keluar. Oh, berarti cemung. Ini mah cekung ngelok. Ya memang begitulah, makannya sangat sedikit. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar? Cek ya. Pelajaran sanawiyah ya. Ari Abu Bakar namina saha aslina? Cek urang mah nama lahir. Nama lahir Abu Bakar? Abdul Ka'bah. Nama asli, nama lahir Abu Bakar asalnya Abdul Ka'bah. Ya, tapi semenjak masuk Islam digantilah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Siapa bapaknya? Kebetulan ada santri saya barusan, mana bete? Namanya Usman. Kebetulan sama dengan santri saya barusan, Usman. Sama juga dengan nama bapak saya, Usman. Jadi saya adalah Wawan Sofwan bin Usman. Sama dengan Abdullah bin Usman. Jadi Abu Bakar dengan saya sama-sama anak-anak Usman. Beda apa? Abu Bakar gantengnya gak ketulungan, kasep luar biasa. Cek bahasa Sunda mah, cek orang barudak ayeuna, Abu Bakar mah gantengnya maksimal. Ari bapak-bapak mah gantengnya minimalis ya. Gantengnya Abu Bakar mah maksimal. Putih bersih, sampai saking bersihnya wajahnya. Karena bersih dengan apa? Bersih karena memang jenis kulitnya, juga dengan akhlak, karisma, wibawa yang luar biasa. Sampai orang-orang jarang yang berani kuat bertatapan dengan Abu Bakar. Cek bahasa Sunda mah jalmina pikaisieun. Mengapa Abu Bakar sampai orang-orang segan? Satu yang paling menonjol dari Abu Bakar, tidak akan mengatakan apapun, tidak akan berbuat apapun kalau sekiranya akan ada orang yang tersakiti. Titik. Abu Bakar saumur hirupna can pernah nyeri hatekeun hate batur. Segera sok nu kitu mah wajahna teh bersih wae. Bersih. Geus teu kudu make jeung ngahaja. Ininya agak merah-merah. Abu Bakar teh putih bersih, yeuna rada kemerah-merahan. Nya sami jeung ibu-ibu pun sok aya nya. Aya ibu bage ngan ari ibu-ibu mah beureumna teh ku bless on. Tapi si hari-harinya suka pakai ini. Abu Bakar mah resepeun make celak.
karena memang ada anjurannya. Selanjutnya rambutna, jenggotna dipikok mun di urang mah diwarnaan. Yang paling disukainya berem atau hejo. Kusimburing ge teh diturutan. Ngan Ari Abu Bakar mah beki gagah dikitukeun teh. Aduh, kabayang sim kuring. Buk di bereuman, jangot di hejoan, cek sararea Gusti. Paling-paling komentarna naon cing? Nah, cenah Ustaz Afwan teh jadi kitu tuh. Padahal sebetulnya bagus. Apalagi kalau mau perang menghadapi musuh. Bapaknya Abu Bakar yang bernama Utsman teh, lalu dia punya kunyah. Kunyah seperti Abu Bakar kunyah. Namanya Abdul Ka'bah. Masuk Islam diganti jadi Abdullah. Punya kunyah. Kunyah teh sebutan karena dia memiliki anak. Suka disebut dengan Abu, lalu disebut nama anaknya Abu Bakar. Bakar artinya gadis belia yang cantik. Saha ari gadis belia yang cantik teh? Aisyah. Alias Abu Bakar teh berarti bapana. Saha ngaran asli Abu Bakar teh waktu lahir? Abdul Ka'bah. Masuk Islam diganti jadi lamun ulangan ibu-ibu 10. Oh, hebat ibu. Ya. Hadirin, tos rada kabayangnya. Abu Bakar teh hadirin ikhwatu iman. Saya catat. Tadinya mau saya bukukan, tapi saya coba, kemungkinan tidak akan terlalu besar bukunya. Ada 20 keistimewaan Abu Bakar dibanding dengan sahabat lainnya. Sekali dia, keistimewaan Abu Bakar dibanding dengan sahabat lainnya, bukan dibanding dengan kita. Guys, urang mantong dibanding-banding, karena kita ini memang tidak ada bandingnya. Teng ari alus jeung goreng nama gitu. Kita ini tidak bandingnya. Ada 20. Contoh, Abu Bakar adalah sosok laki-laki yang nanti akan diperbutkan oleh para malaikat Ridwan. Dari 8 pintu surga ini, semua malaikat memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, ieu panto abdi yo. Abu Bakar, ieu panto abdi yo. Pantu kami masuki. Para buat malaikat tah. Nya jiga ibu-ibu solehah tadi. Ibu-ibu solehah. Kieu ibu-ibunya supados gampil. Ibu-ibu lapanya? Ibu-ibu heula. Ibu-ibu mah da mun ditanya teh ngajawabna gancang jeung tarik biasa nama. Ibu-ibu mah ciri khas. Ibu-ibu nyaah teh ka Abu Bakar nyaah. Nyaah ka Abu Bakar teh. Hoyong penak sareng Abu Bakar hoyong. Kadangu Pak. Kadangu teh. Nanti kita akan tahu apa tanggung jawab suami. Kalau bapak-bapak memimpin istri tapi tidak berhasil mempertemukan istri bapak dengan Abu Bakar, bapak ge moal aya di dinya. Moal panggil jeung Abu Bakar. Dabongan teu mimpin pamajikan dengan benar. Sok taros. Hoyong penak sareng Abu Bakar hoyong. Hoyong tagih ka salaki ibu. Nya lamun sakirana teu mampu mawa ibu penak jeung Nabi, penaknya Abu Bakar, geus bapak neangan deui ka ditu gitu. Nah, abah syair ibu. Geus neangan deui ka ditu. Teu balik jadi salah kita tak kitu. Tah hadirin khatiman yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar pernah satu ketika begini. Kata Rasulullah, siapa yang hari ini saum? Pernah dengar hadis itu? Qala Abu Bakrin, anak saya Rasulullah saum. Kebetulan alhamdulillah. Man at'ama miskinan al-yaum, siapa yang hari ini menolong miskin, membantu anak yatim, siapa? Para sahabat lagi diam, Abu Bakar guys, anak. Ini pada hari yang sama nih. Dua tah nu geus dipeke ka Abu Bakar. Siapa yang tadi malam sholat malam? Abu Bakar. Yang lain belum menjawab. Kebetulan Abu Bakar. Jadi anak, Gusti lu. Siapa yang hari ini mengurus jenazah sampai dikuburkan? Baru pulang setelah benar-benar selesai upacara penguburan. Abu Bakar lagi, anak.
Kata Rasulullah, rezekinya luar biasa, hai Abu Bakar. Siapa yang pada satu hari terkumpul 4 amal ini, besar harapan dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Di situ Pak, diurangi bisa jadi aya nu aya kan. Contoh ya, contoh kalau kayak saya seperti begini, orang balikkan ya nama. Siapa yang tadi siang tidak saum? Anak atunya sing tarik atuh anak gitu. Siapa yang tadi siang menolong miskin dan memberi anak yatim? Siapa yang tidak? Anak. Siapa yang tadi tidak mengurus jenazah? Anak. Atau jadi salah Allahnya, aduh, dah bohongan atau betul anu mau gitu. Ini mah hanya soal rezeki. Saya katakan ini hanya soal rezeki Abu Bakar. 4 kesempatan dihadirkan oleh Allah kepada beliau ambil, itu kuncinya. Sadarkah kita seringkali berbagai macam kebaikan di depan mata dan kita tidak mengambilnya? Bukan Allah membeda-beda rezeki, tidak bisa, semua Allah atur. Tidak mungkin orang memiliki kesempatan kebaikan berbeda, mustahil. Mustahil. Nya si anu mau bisa ke haji, memangnya yang tidak ke haji kalah sama yang sudah haji? Tidak bisa. Dengan tidak ke haji, Allah berikan peluang untuk kebaikan yang lain yang bisa sebanding dengan haji. Jangan takut. Kalau Allah membagi-bagi kebaikan dan kesempatan tidak sama, berarti Allah tidak adil. Allah adil. Kita yang sering tidak adil, menilai kesempatan yang diberikan, kadang-kadang tak acuh, diantep ngeliwat. Contoh nih, contoh, tidak mungkin setiap hari kita kurang kebaikan, mustahil. Benar Ibu ya? Benar banyak? Mal mungkin kan orang sok tak acuh, anggap enteng kesempatan itu. Nah ini yang membuat beda level. Ini yang membuat. Kalau kesempatan mah nggak mungkin. Ada orang miskin datang kepada Rasulullah, Rasulullah, kami kok kalah benar dengan orang kaya. Mereka bisa infak dengan hartanya, mereka bisa ke haji, mereka bisa umroh berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali. Kalau kami kan juga pengen seperti mereka. Kata Rasulullah, jangan takut, ada nih, kerjakan ini. Nanti ada 4 amal, keren kedai tepatnya ya mak. 4 amal yang bila dikerjakan sebanding dengan haji, Pak. Sebanding dengan umroh. Gitu ya, kan heula eta mah nanti lagi. Tapi intinya adalah contoh. Datang seseorang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi di masjid. Akhirnya Aisyah diberitahu bahwa ada tamu. Dia mengatakan, ana ja'i lam akul mundu ayyam. Saya lapar sekali, belum dapat makan setelah beberapa hari ini. Tapi Aisyah tidak mau, tidak bisa menemui tamu itu. Dia cuma menyampaikan pesan kepada seorang jariyah, anak kecil perempuan. Sampaikan kepada tamu, mohon maaf, di rumah ini juga kebetulan lagi tidak ada makanan. Pulanglah Rasulullah, dan tadinya siangnya saum Rasulullah, maghrib setelah minum dulu, kemudian beliau mengimami. Pulang dari mengimami, Rasulullah bertanya, rupanya beliau tahu bahwa tadi ada tamu. Aisyah, apakah tadi ada tamu? Naam ya Rasulullah. Apa yang dia katakan? Anak ja'ilam akul mundu ayyam. Orang itu mengatakan, saya lapar, tidak makan beberapa hari. Terus kamu kasih tidak? Lah ya Rasulullah. Mengapa tidak dikasih? Karena hanya ada tinggal sekerat roti kering. Sekerat roti kering kecil buat makan Tuhan. Karena Tuhan kan sudah saum, baru minum air gitu. Apa Aisyah salah? Beliau khawatir salah, gitu kan? Khawatir salah wajar. Tapi menurut Rasulullah salah. Kenapa tidak punya sangka baik kepada Rasulullah bahwa kalau diberikan pun Rasul akan berterima kasih? Bisa dipahaminya? Itu hanya soal komunikasi dan pemahaman saat itu. Aisyah tidak salah sebetulnya, karena memang dia saking sangat hormatnya kepada suami dan dia tidak mau bertindak sendiri. Nanti kalau apa-apa disalahkan kan gak enak. Makanya lebih baik menunggu Rasulullah. Kata Rasulullah, idza fatahallahu babus sama, kalau Allah buka pintu langit,
faqaddarallahu ala khairan alamriin, lalu Allah tetapkan ada kebaikan yang harus terjadi setiap hari. Begitu Pak, ada kebaikan yang terjadi setiap hari. Wa insyaallah takuni miskinan, engkau jangan jadi perempuan miskin. Apa Rasulullah? Setiap kali disodori kesempatan berbuat baik, selalu saja dialihkan kepada orang lain oleh dirimu sendiri. Contohnya seperti tadi, aduh puntennya, padahal bisa. Cobi kan sanes. Makanya sing telek nanya diri sorangan, sing telek teh bahasa Sunda mah. Mampu henteu, kuat henteu, ari kuat na bet henteu eta. Salahna urang teh sanes rezeki Allah, ti Allah nu kurang, tapi seringkali keinsafan dan kesadaran kita ndak ada yang orang yang Allah beda-bedakan. Tak itu hadirin sanu hari ini tidak saum gitu. Nah, satu ketika Abu Bakar Umar bin Khattab, cek bahasa Sunda mah, kan kata Allah, kata Rasulullah, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasud, tidak boleh ghibthah kecuali dua. Yang pertama ghibthah, hasud kepada ahli ilmu, abdi ge hayang pinter, hayang ngarti karena Quran teh jiga kitu, pek mikir kumaha carana supaya apalan Quran nyusul, ilmu tafsirna nyusul, ilmu sok susul, hasud baik. Ulah hasud karena kabengharanana mata hareeng, mata gering, mata panas tiris. Beda dengan tertarik dengan seseorang karena ingin saya pun pinter, ngerti seperti itu. Ku agama ge nu kitu mah pek. Nu kadua, rajulun lahu malun, ada orang kaya, silahkan ghibthah. Ternyata dia infaknya luar biasa. Infaknya luar biasa. Nah, Abu Bakar, Umar pernah cek bahasa Sunda heulanya, lain dipikir-pikir hirup kan eta amal soleh eleh wae ke Abu Bakar. Umar ingin satu ketika saya punya amal soleh yang lebih baik daripada Abu Bakar. Rencanana ta, terus berusaha apa yang bisa lebih. Saya Umar berbuat begitu, Abu Bakar juga berbuat. Itu kan sama. Umar berbuat begitu, Abu Bakar sudah lebih dulu. Ingin punya amal satu ketika lebih baik daripada Abu Bakar. Rasulullah pulang dari Taif. Ibu bapak nanti kalau ke Taif, kalasan kamari simkuring ke Taif tahun 2018 sanes kamari mah teh nu kaditu nya. Dan baru jadi di Taif teh yang terkenal sampai hari ini adalah Delima Taif, Ruman Taif. Bararadag teu kudu nungguan beureum, hejo keneh wae ge eta Delima Taif, lamun dibelah kitu teh Pak. Dikerawat kurang cenah bari jil dari mana teh? Aduh eta digegel teh nya amis nya kareueut, sikina teh ngepros, bayangkeun. Tosnya sakedeungnya bayangkeun anak tos. Nah, nanti kita ketika pulang teh di sisi jalan teh antara gunung-gunung raksasa ada batu besar yang di situ dulu Rasulullah bersandar sampai ketiduran dengan luka-luka di sekujur tubuhnya karena dilempari, digebuk, disia-sia, diusir gitu kan oleh penduduk Taif yang didakwahi oleh Rasulullah. Beruntunglah ditolong oleh seorang pendeta, dia penjaga kebun anggur, memberikan sekeranjang kecil anggur dan memberikan air minum kepada Rasulullah. Dan saat itu pun pendeta itu masuk Islam di Taif. Itu sejarahnya. Tapi singkatnya, pulanglah Rasulullah ke Mekah dan masih dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Secara diam-diam dikumpulkan para sahabat. Maksudnya asalnya mengapa Taif yang dipilih? Karena Taif itu ibarat kalau di kita Pangalengan, Ciwidey, Lembang. Daerah dingin, subur luar biasa. Ekonominya berputar secara lancar. Rata-rata per kapitanya, pendapatannya lumayan penduduk Taif waktu itu. Jadi kalau dalam pikiran Rasulullah Taif berhasil didakwahi, lalu kaum muslimin hijrah ke Taif, langsung bisa besar agama Islam dengan dukungan ekonomi yang luar biasa. Begitu tadinya. Aripek teh tak gitu. Air susu dibalas dengan air, diajak ke surga, kalka maledogan.
Lalu Rasul mengatakan kemungkinan kita akan merencanakan hijrah dan tidak akan lama lagi coba akan kita pilih Yasrib. Selanjutnya Rasul membentuk tim untuk naon sebutnya teh survei lapangan gitu. Survei lapangan dan sekaligus mengkondisikan Yasrib saat itu yang kemudian diberi nama Madinah. Gitu. Survei. Begitu mendengar Rasulullah sudah membentuk tim survei, tim investigasi, survei kelayakan apakah bisa dipakai hijrah atau tidak, Abu Bakar sudah berpikir, wah kudu nyiapkeun infak yeuh keur danana hartosnya. Maka Umar keheulaanan jigana poe ieu tah bakal boga amal leuwih alus ti Abu Bakar. Semangat luar biasa. Pulang ke rumah. Bebeb, ngecek orang sama istriku, anak-anakku, kumpulkan dan hitung seluruh harta yang kita miliki. Kaum muslimin akan berhijrah. Tinggalkan sajalah sebagian. Kita infakkan untuk Islam. Semua istrinya mendukung, anak-anaknya mendukung, sampai akhirnya setengah dari seluruh harta, lamun boga 100 miliar tema 50 miliar buleneng. Tah kanggo Islam dan dipakai modal untuk hijrah kaum muslimin. Umar dengan naon sebutnya cek bahasa Sunda mah reueus. Nya apa bahasa Indonesianya reueus, Pak? Apa? Ya begitulah. Dengan senang luar biasa, bangga luar biasa, semoga Allah menerima amalku dan ghibthah ini kesampaian. Ghibthah artinya hasud tapi dalam kebaikan. Abu Bakar diam-diam tara ribut pan kalem teh, kalem orang teh. Matak segen lah. Orangnya sangat tenang, ya pulang ke rumahnya, ngobrol ke istrinya, ngobrol ke putra-putri beliau. Kamu mana yang pakaian yang bisa dipakai sehari-hari, coba pisahkan. Terus mana dari unta-unta yang kita miliki yang memang kita betul-betul terdesak membutuhnya, nggak ada. Kalau begitu nggak usah dipisahkan. Coba mana siapa yang punya emas perhiasan, kumpulkan. Istrinya ditanya, apa kamu masih suka dengan perhiasan? Tidak. Kalau begitu kumpulkan. Sehingga hanya ditinggal disisakan sedikit saja untuk keperluan sehari-hari. Saat itu langsung seluruhnya dikumpulkan. Lalu unta-unta disiapkan untuk memikulnya, memanggulnya. Semua dibawa pergi menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah hadhihi shadaqatan lillah. Mangga manawi cekap kanggo hijrah kaum muslimin, mangga sadayana. Kalau begitu engkau meninggalkan apa untuk anak istrimu? Sudah, pakaian beberapa lembar, makanan secukupnya. Abu Bakar hadirin miskin sampai akhir hayatnya. Miskin sampai akhir hayat. Sampai setelah jadi khalifah pun beliau tidak mau digaji. Gak mau menerima gaji, gak mau menerima upah. Setiap kali ini hak Allah, ini hak dari Allah. Allah yang memerintahkan bahwa sebagai Amirul Mukminin ada bagiannya dari fisabilillah, dari fai. Fai itu artinya daulah Islamiyah, lalu ada agama-agama lain yang hidup di situ, lalu dijamin keamanannya oleh Islam gitu kan. Maka mereka bayar pajak, upeti, fai. Ada ker ustad, ker ajengan, ker pasaran ada. Kata Abu Bakar, mana hak saya? Kalau begitu pisahkan. Benar dipisahkan dari Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan hadihi shadaqatan lillah. Wios ku abdi ditampi tapi ku abdi dilebetkeun ke Baitul Mal, biarkan untuk kemajuan Islam. Dari mana Abu Bakar sehari-harinya? Abu Bakar sehari-harinya sebagai khalifah masih kerja panggul. Asa moal kataekannya, Pak? Moal kataekannya beratnya. Jika Jokowi lah, kena yang Jokowi pana tapi tadi gaji tete di PKB geng gitu. Jika anggota DPRD urang pan waktu dibayar teh pan wios engal taekeun. Aduh hadirinnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hayong penaksana Abu Bakar hayong. Ulah jauh teuing amal atuh. Nya atunya. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Itu bacaan ke sahabat-sahabat lain agaknya. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hadis pertama, An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, ini hilang nih ininya, berarti di komputer rentalnya nggak ada simbol Arabik, nah gitu kan, di teh kedah nama ya teh radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, anu ngagulung teh geuning sallallahu alaihi wasallam, nggak ada di sini. Jalasa alal mimbar, Rasulullah duduk di atas mimbar. Dan ini adalah merupakan peristiwa yang disebut dengan peristiwa kejadiannya pada Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan, karena di situ Rasul berkali-kali mengucapkan pamitan kepada umat beliau, dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cek bahasa Sunda mah surti, aiku umum mah belum kepaham. Di atas mimbar ini di Arafah, tanggal 9 Hijriah, tahun ke-10, hari Jumat. Karena wukuf Arafah Rasulullah saat itu jatuh pada hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah Zulhijjah kan habis tuh, karena itu dalam diri kita sama dengan Desember itu tuh ya, alias bulan ke-12. Habis Zulhijjah masuk langsung Muharram. Muharram teh lamun dina eta mah Januari, alias bulan ke-1. Gitu. Ya. Kemudian hadirin khatul iman, Rasulullah mengucapkan begini di atas mimbar di Arafah. Katanya, Abdun khayyarahullah, ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baina ayyutiyahu zahratad dunya, apakah masih ingin menikmati kesenangan dunia ini, wa baina ma indahu, atau segera memilih untuk berada bersenang-senangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menerima ayat itu, nah inilah reaksi Rasulullah. Setelah menerima ayat yang terakhir, dan tidak akan ada lagi ayat firman Allah yang turun. Naiklah beliau ke atas mimbar, lalu di atas mimbar bersabda, Abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu. Seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akan masih tetap menikmati indahnya dunia ini, zahratad dunya, wa ma indahu, atau memilih segera pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi itu ditanya dan ditawari, apakah masih mau di dunia atau segera maut. Itulah kalau dengan bahasa yang vulgar. Kemudian fakhtaro, lalu hamba itu telah menentukan pilihan, ma indahu, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hartosnya ayeuna mah kurang. Dalam keadaan demikian, fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakar menangis. Justru yang paling pertama menangis Abu Bakar. Orangnya sangat sensitif, ilmunya paling tinggi, mengerti situasi dan kondisi apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Jadi bahasa Sunda heula nya, ku batur mah can karasa yen Rasul teh pamitan. Abu Bakar lah yang paling mengerti saat itu bahwa Rasulullah sebenarnya mulai berpamitan.
Fabaka Abu Bakrin, maka nangislah Abu Bakar. Rasulullah di atas mimbar, Abu Bakar di bawah. Abu Bakar nangis. Begitu Rasulullah melihat Abu Bakar, wabaka, Rasulullah ke nangis udah. Faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Singkat saja, demi Allah, fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Kata Abu Bakar, saya mengerti siapakah yang diberi pilihan oleh Allah itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak, prayogi kauninga kusadayana, yen nabi-nabi rasul-rasul Allah mah ditanya dulu sebelumnya, apakah masih di dunia, masih ada urusan, masih betah gitu kan. Tapi kalau kita mah tidak usah ditanya. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Fakhayyaru ma indahu. Ternyata Rasulullah memilih untuk segera pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Toh tugas sudah selesai. Wahyu terakhir sudah selesai. Sahabat-sahabat yang hadir pada Haji Wada, yang menurut catatan tarikh 100.000 orang. Di Mina ditanya juga oleh Rasulullah sekali lagi, ayyuhan nas hal ballagtu risalata rabbikum, hai manusia yang hadir, sudahkah aku sampaikan amanah Allah kepada kalian? Kan semuanya menjawab na'am. Sekali lagi kata Rasulullah, hal ballagtu risalata rabbikum, sudahkah aku sampaikan amanah risalah Allah kepada kalian? Qalu na'am. 3 kali ditanya na'am, na'am, na'am. Akhirnya Rasulullah menunjukkan telunjuk ke langit, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Jadi ya Allah, aku segera pulang. Saksikanlah ya Allah, semua umatku mengatakan sudah amanah disampaikan semua. Nangis Abu Bakar. Yang lain belum nangis, belum bisa nangkep. Kenapa? Sebab dalam pikiran mereka, contohnya Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan dari sini, pada riwayat Bukhari lainnya mengatakan, kenapa harus nangis Abu Bakar? Kenapa nangis? Kalau saya ditawari oleh Allah, apa mau pulang kepada Allah dengan diridhoi, artinya pasti masuk surga. Atau masih di dunia yang harus masih banyak godaannya, pidosaunana, saya akan segera memilih pulang kepada Allah. Ayo wakiwe Bu Bapak, kalau kita ditawari oleh malaikat, ada mual teh orang memual ditanya. Kira-kira lamun orang ditanya, ibu-ibu, kumaha ibu-ibu, bade di dunia heula tapi bade mulih gitu sok. Pasti jawabnya naon? Engke heulah. Jadi ibu bapak teh punten di dunia teh betah keneh atau betah pisan. Sakali dia betah sing jujur, yang jujur, betah masih keneh betah pisan, nu mana? Sakali dia betah keneh betah pisan, bohongnya pasti betah wae, betah keneh betah wae lah. Sakitu geus kolot ini, ayo we diulang tahunkeun. Semoga panjang umur, cek sini teh aing teh kudu nepi ka irah. Tah sia diciwit ge geus teu karasa aing mah cenah. Aduh. Uyut saya waktu wafat usianya 110 tahun. Uyut perempuan. Kalau uyut laki-laki waktu wafat masih muda, 90 tahun. Gitu. Ingat itu waktu padahal sudah 100 tahun, tapi dulu rumah saya di Malai R5, terus pindah ke Gemuruh. Uyut saya rumahnya di Lengkong Buah Batu. Deket dia banyak. Lengkong, deket Bojong Soang. Jalan kaki ke Malai R, ke Gemuruh jalan kaki sendirian. Udah 100 tahun. Jadi dipikir-pikir ya Bang, simkuring teh turunan panjang umur. Tak gitu. Simkuring panjang. Aduh Kak. Duh kan nyangakeun we soal maut mah istuning rahasia. Ibu percanten yakin rahasia Allah?
tos ragu-ragu matak sim kuring mah ikhlas bade ikhlas we ge bade ibu-ibu teh heula pek ikhlas atuh kebaelah Ustaz Paneuri bios ikhlas dah. Inilah Abu Bakar. Kemudian faqana Rasulullah SAW wal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lama nabihi. Abu Bakar teh di antara para sahabat yang paling banyak ilmunya, yang paling dalam pemahamannya. Tata di antara keistimewaan Abu Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna amanan nas, sesungguhnya yang paling amanah di antara manusia, alayya, terhadap diriku, fi malihi wa suhbatihi, baik dalam hal harta maupun kesahabatan, yang paling amanah terhadap diriku, kata Rasulullah, Abu Bakar. Paling amanah, paling habis-habisan membelanjakan hartanya membela dakwah Rasulullah. Kata Rasulullah, walau kuntum muttakhidan khalila, kalau saya diizinkan, pilih coba manusia yang paling dekat, yang paling kamu kasihi siapa? Kalau diizinkan, kata Rasulullah, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, pasti akan aku pilih Abu Bakar sebagai manusia terdekat dan terkasih saya. Ngen ku Allah teu diizinan. Katanya cukup saja dengan ukhuwatul Islam, bahwa Rasulullah dengan Abu Bakar diikat dengan ikatan yang paling kuat adalah persaudaraan Islam. Itu tadi. Walakin ukhuwatul Islam la tubqayanna fil masjidi al khawha, tidak tersisa lagi di masjid ini pintu-pintu yang masuk ke rumah, pintu-pintu yang langsung masuk ke rumah. Karena dulu sahabat-sahabat banyak yang bikin rumah-rumah kecil nempel ke masjid, sehingga kalau mau ke rumah dari luar jalan masjid, kalau mau keluar dari rumah jalan masjid. Dulu begitu banyak yang bikin. Akhirnya kata Rasulullah, tutup semuanya, disisakan dua saja, pintu yang masuk ke kamar Rasulullah dan pintu yang masuk ke kamar Abu Bakar. Jadi paham ya? Sehingga ketika Rasulullah sakit, ternyata memang maksudnya semua urusan selama Rasulullah sakit selesaikan oleh Abu Bakar. Itulah diantara keistimewaan juga dari Abu Bakar. Kemudian hadis nomor 2, an Qatadah anna Anas bin Malikin, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, haddatsahum, menceritakan kepada mereka, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan. Suatu hari Nabi naik ke Gunung Uhud. Bapak Ibu, cung anu tos ningali langsung Gunung Uhud, cung. Gunung Uhud ngacung saung teu sadakoh acan. Gunung Uhud dari ieu mah gunung ieu mah alit atuh. Gunung Uhud lebih besar, kokoh megah gitu kan, tinggi dan bersemu merah. Batu-batuna teh semua aya nu rada bareureungan. Cek tukang dongeng eta teh cenah getih darah syuhada naik ka luhur. Deh, nah aya getih naik sagala. Meskipun transfusi darah katanya. Eta mah wadul nu kitu banyak. Rasul naik ke Uhud. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Saha wae sakali deui. Naik ke Uhud teh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Gunung Uhud yang sedemikian besar dan raksasa, parojapa bihim, ngadeg-deg ta Gunung Uhud tah, ditayakan ke opatan. Apa sikap Rasulullah ketika Gunung Uhud ngadeg-deg? Sok, ibu-ibu, bapak-bapak, aya dinya gunung mangahang, gunung teh. Gunung, hok naik kadinya, terus gunung ngadeg-deg, rek kumaha tah? Oh, nana umpat teh, lompatnya. Saat itu Rasulullah tidak begitu. Justru beliau bersabda, usbut Uhud, cicing Uhud. Jadi cek bahasa Sunda ieu mah nya, Gunung Uhud berat manggul kasolehan nu opatan. Ngadeg-deg. Hadirin, ngadeg-deg ta Gunung Uhud ge ta. Usbut Uhud, cicing. Maka diamlah Uhud. Fa innama alaika nabiyyun, sesungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi. Wasiddiqun, sahadi Asyidik deh, Abu Bakar, wasyahidani, dan 2 orang yang nanti akan mati syahid. Siapa itu?
Umar dan Utsman, karena Umar dan Utsman keduanya wafat dibunuh pada saat sedang sholat dan jadi khalifah. Umar sedang jadi khalifah dibunuh, digantilah dan terpilih Utsman bin Affan, dibunuh lagi, dan begitulah sehingga khalifah yang mati dalam memimpin Islam berarti syah. Itu ya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, qala kunna nukhayyiru bainan nas, sesungguhnya kami pernah para sahabat berkumpul fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khuyyira sok urang ieu cenah, cek urang mah meureun naon ieu teh, musyawarah, siapakah manusia yang terbaik yang sekarang ada, dan ini Rasulullah masih hidup setelah Rasulullah SAW. Jadi barangkali siapakah manusia terbaik setelah Rasul? Para sahabat semua, apakah Umar, Abu Bakar, Utsman, gitu kan? Maka mereka mengatakan, mereka fakhayyaru Aba Bakrin, maka mereka pilih yang terbaik adalah Abu. Jadi di zaman Rasulullah kene nuju meneng, para sahabat ngariung semua sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah adalah, luar biasanya ya, jalmi teh ya, si begeng teh ya, begeng atuh ini keren kan. Tapi aduh luar biasa ilmuna, amal solehna, pantaslah kalau pintu-pintu surga yang 8 berebut ingin malaikat-malaikatnya kadieu pantau ieu parebut Pak. Kade urang ge diparebutkeun deh, tapi ku pantau neraka entong. Naudzubillah min dzalik. Tos we eta mah mangga kahandap ada satu peristiwa di mana Rasulullah hijrah. Hijrah dibagi 3 kelompok. Ada kelompok Umar bin Khattab 20 orang, 18 orang ditambah menyusul 2 orang di perjalanan, itu lebih dulu ke Madinah sampai. Rombongan besar khusus Rasulullah mah dengan Abu Bakar duaan. Ieu ayatna. Jadi Abu Bakar mah termasuk orang yang disebut oleh Al-Qur'an. Ketika Rasulullah memilih jalan yang terjal, yang susah, ke gunung dan sebagainya, supaya orang yang mau mencari dan menyusul mengatakan maknya aliwat kadieu teu mungkin, nah supaya gitu. Bertemulah dengan Gua Sur. Hadirin, ada ayeuna mah geus tiasa naik ke gunung Sur teh. Jadi ada Gunung Sur namanya, paling-paling jaraknya sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Dari 7-6 kilo dari Masjidil Haram. Gunung Sur gitu, gunung besar. Nah di atasnya ada batu raksasa seperti kaganyel ku batu. Jadi ngagerawong naon? Ngagerawong. Dulu tahun 97 saya masih sempat bisa naik. Ayeuna mah geus teu kenging di benteng. Tahun 87 masuk guring naik kene keur mangora kene di hari temu. Nah kowe kaluhur kuat. Taharin khatiman Abu Bakar dengan Rasulullah bersembunyi dalam Gua Sur, di udah ku musuh, nepi ka suku musuh eta geus deket banget. Da gua teh kecil karena hanya batu besar lalu terganjal, jadi aya anu ngareng kedong. Dalam keadaan demikian Abu Bakar dipatuk ular berbisa. Kacipta tuh da ari orai dina gunung gitu banyak. Kibri, demam, pusing, nangis ya Abu Bakar teh. Rasulullah teh kieu tah ya ayatnya, dalam keadaan Abu Bakar bersedih dan menangis, turunlah ayat ini, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar. Kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah telah menolongnya ketika mereka diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir. Saniyasnaini, hanya 2 orang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, bersembunyi di dalam gua, idhuma fil ghar. Ternyata dipatuk ular, menggigil, takut. Abu Bakar takut mati saat itu.
Sampai oleh Rasulullah dalam hadis-hadis nanti diterangkan, naon Abu Bakar, anjeun teh sieun maot gitu. Bukan, saya bukan takut mati. Yang saya pikirkan adalah bila saya mati sekarang di sini, Tuan, baginda Rasul mau dengan siapa melanjutkan perjalanan ke Madinah? Saya gak tega, Tuan harus sendiri gitu. Jangan sieun maot Abu Bakar mah. Tapi sieun teu tiasa ngarencangan Rasulullah hijrah di perjalanan, sedangkan kan eta teh 500 kiloan deui atuh. 500 kilo teh baru teu ka mana kudu lempangannya. Maka di sini Rasul bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Geus tong sedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah beserta kita. Tenang ku sakitu ge. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan rasa tenangnya, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, lalu Allah memperkuat tentara Islam dan Rasulullah dengan tentara yang dia tidak bisa melihatnya, Nabi Muhammad. Wa ja'ala, dan Allah jadikan kalimatal ladzina kafaru sufla, kalimat orang kafir adalah rendah, wa kalimatullahi hiyal uliya, dan kalimat Allah lah yang maha tinggi. Wallahu azizun hakim. Abu Bakar radhiyallahu anhu ngan sim kuring boga harapan teh masuk kanu ieu. Coba as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Tapi ada kelompok kaum yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan secara baik sekali, radhiyallahu anhum wa radu. Nya atuh urang teh mudah-mudahan kalabat ka kelompok anu mencintai para sahabat, lalu kita mengikuti jejak-jejak baiknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.